Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Biasa, kita setiap hari Senin jam 7 malam membahas webinar EA, yang membahas soal seputar EA atau robot trading. Kebetulan yang malam hari ini kita akan bahas adalah sejarah robot trading. Jadi, awal mula terbentuknya seperti apa, bagaimana terciptanya robot trading tersebut, kemudian untuk platformnya, dan lain-lain akan kita bahas di malam hari ini. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan, langsung saja disampaikan di kolom chat, akan kita bahas di akhir sesi atau akhir webinar nanti. Dari Bos Ari, selamat malam Bos Niko, selamat malam juga Bos E. Dari mana ini? Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Jadi kita masuk dulu ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah robot trading. Nah, sebelum kita bahas detailnya, sini saya akan menunjukkan sebuah skema dulu. Jadi skema penjelasan untuk robot trading ini sejarahnya seperti apa atau alurnya bagaimana. Jadi yang pertama, untuk skemanya itu ada dari MetaQuartz-nya dulu. Jadi MetaQuartz ini adalah sebuah perusahaan tentunya, jadi perusahaan yang mengembangkan MetaTrader atau platform trading MetaTrader. Kemudian dari MetaQuartz untuk menjadi sebuah robot trading, itu ada yang namanya MetaQuartz Language atau bahasa pemrogramannya. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat robot trading atau robot forex adalah MetaQuartz Language. Nah, MetaQuartz Language sendiri ini terdiri dari dua versi untuk saat ini, yaitu MetaQuartz Language 4 yang biasanya dipakai di MetaTrader 4 dan MetaQuartz Language 5 yang dipakai di MetaTrader 5. Jadi berbeda ya. Kalau untuk MQL 4 atau MetaQuartz Language 4 itu biasanya format robot tradingnya bisa MQ4 atau EX4. Sedangkan kalau MQL 5 atau MetaQuartz Language 5, format robot tradingnya adalah MQ5 atau MQL maksudnya EX5 atau MQ5. Seperti itu. Kemudian untuk jadi sebuah robot trading, prosesnya yang pertama tetap karena ada bahasa pemrograman, kita harus buat sistem tradingnya dulu nih. Jadi sistem trading kita riset dulu secara manual. Misalkan nih kita riset sistem tradingnya menggunakan moving average atau mungkin menggunakan indikator lain seperti RSI atau mungkin stokastik, atau juga bisa menggunakan support and resistance berdasarkan analisa ya. Setelah itu kita rubah atau kita cari algoritmanya, kita buat ke bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrogramannya menggunakan MetaQuartz Language, tergantung teman-teman mau pakainya MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, bahasa pemrogramannya menyesuaikan. Tuh. Setelah dari sistem trading kita rubah ke bahasa pemrograman atau kita masukkan ke MetaQuartz Language-nya, jadilah sebuah robot trading tadi. Ya, robot tradingnya ini biasanya berbentuk EX4 atau EX5, itu untuk yang biasanya beredar. Ada juga yang MQ4 dan MQ5, itu yang bisa teman-teman edit source kodenya, jadi struktur kodenya bisa teman-teman rubah. Misalkan mau ditambahin fitur apa, atau mungkin dirubah inputnya, itu bisa. Tapi kalau EX4, EX5 itu tidak bisa. Ibaratnya sudah di-lock ke kodenya, seperti itu. Kemudian dari robot trading tadi, masuklah ke platform tradingnya, yaitu MetaTrader-nya. Karena tadi sudah kita buat bahasa pemrogramannya, untuk menjalankannya kita masukkan ke platform trading, yaitu MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Kalau MQL 4 atau MQ4 ya masuknya ke MetaTrader 4. Kalau MQ5 atau MetaQuartz Language 5 itu masuknya ke MetaTrader 5.
Barulah dari MetaTrader 4 dan atau MetaTrader 5 tadi, robot trading yang kita masukkan, kita jalankan di situ. Jadi kita aktifkan auto tradingnya, kita setup. Sebelumnya kita setup dulu pairnya, aktifkan auto trading, transaksinya sudah berjalan secara otomatis. Jadilah trading otomatis tadi. Jadi seperti itu untuk penjelasan atau untuk skemanya, alurnya atau progresnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita sempat membahas apa itu MetaQuartz, dan di sini akan dijelaskan secara singkat. Jadi untuk MetaQuartz sendiri adalah salah satu perusahaan yang berfokus dalam pengembangan perangkat lunak untuk pasar keuangan, atau di sini dia fokusnya ke pengembangan MetaTrader juga. Salah satu platform trading yang cukup banyak digunakan. MetaTrader. Setelah kita bahas MetaQuartz, yaitu induk perusahaannya, kita bahas softwarenya, yaitu MetaTrader. Apa itu MetaTrader? MetaTrader adalah salah satu platform dalam dunia trading yang dikembangkan oleh MetaQuartz Software Corp, ya. Dan salah satu platform juga yang cukup familiar di kalangan trader forex di seluruh dunia. Jadi MetaTrader ini merupakan salah satu platform trading yang cukup banyak digunakan. Untuk platform lain juga ada, contohnya seperti TradingView atau yang lain. Itu juga salah satu platform trading. Seperti itu. Cuman kalau di MetaTrader, itu dia support untuk penggunaan robot trading, kemudian support untuk backtesting secara otomatis ya, jadi menggunakan indikator atau menggunakan expert advisor. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut lagi. Karena kita udah bahas apa itu MetaTrader, kita mulai membahas ke sejarah singkatnya MetaTrader. Oke, jadi sejarah singkat MetaTrader, pertama kali MetaTrader itu dibuat versi satunya pada tahun 1999. Oh maaf sebentar, ternyata belum ke sharing. Oke, maaf ya teman-teman, tadi sepertinya belum ke share screen. Jadi saya ulas sedikit lagi untuk yang tadi skemanya ya, sebentar. Ya, jadi seperti ini untuk skemanya, tadi yang kita bahas di awal. Ini untuk skemanya, jadi dari MetaQuartz, ada bahasa pemrogramannya, ada platform tradingnya, kemudian dari sistem trading kita buat atau kita masukkan ke bahasa pemrograman, jadilah robot trading tadi. Dari robot trading, kita masukkan ke platform trading, yaitu MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Setelah itu, kita lakukan setup, misalkan setup pairnya, kemudian kita setup inputnya, kita aktifkan auto tradingnya, jadilah trading otomatis. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Oke, jadi yang sempat kita bahas juga apa itu MetaQuartz. Jadi MetaQuartz adalah salah satu perusahaan yang fokus dalam pengembangan software untuk pasar keuangan. Di sini fokusnya untuk ke forex, pengembangan MetaTrader. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita bahas lagi adalah apa itu MetaTrader. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di tampilan atau di layar ini, MetaTrader adalah salah satu platform trading yang cukup banyak digunakan oleh trader forex di seluruh dunia. Jadi merupakan salah satu platform yang cukup familiar juga di market forex. Karena kebanyakan untuk robot trading pun dia menggunakan platformnya MetaTrader. Nah, kita lanjut lagi pembahasan kita tadi, itu kita bahas soal sejarah singkatnya MetaTrader. Nah, MetaTrader yang pertama kali itu dibuat versi 1 pada tahun 1999. Untuk MetaTrader sendiri pada versi 1 itu
belum bernama MetaTrader ya. Jadi kalau nggak salah itu pertama kali namanya FX chart atau pokoknya namanya FX chart seperti itu. Setelah itu dikembangkanlah lagi oleh MetaQuartz ke versi-versi berikutnya, yaitu dari versi 1 ke versi 2 dengan adanya peningkatan. Contoh untuk fitur yang diperbaiki itu ada seperti instrumen tradingnya diperluas lagi, kemudian untuk expert advisor atau untuk indikatornya itu juga lebih support lagi atau diperbarui di kodenya. Nah, kemudian dari MetaTrader 2 tadi diupdate-lah ke MetaTrader 3. Jadi MetaTrader 3 itu adalah versi yang lebih baru lagi dari MetaTrader. Versi ketiga itu diupdate pada tahun kurang lebih di tahun 2002 ya, itu MetaTrader 3 diupdate, kemudian ditambahkan lagi seperti instrumennya, dan juga ditambahkan lagi support untuk expert advisor atau robot forex dan juga bahasa pemrogramannya. Lalu pada akhirnya di tahun 2005 MetaTrader 4 itu sudah selesai dirilis ke publik dan hadir dengan data center yang lebih baru, kemudian support untuk robot tradingnya lebih luas lagi, bahasa pemrogramannya juga lebih terupdate, lebih kompleks juga, dan bahkan sampai saat ini untuk MetaTrader 4 sendiri itu adalah salah satu platform trading yang cukup banyak digunakan. Untuk robot trading kebanyakan juga supportnya di MetaTrader 4. Untuk MetaTrader 5 juga sebenarnya support, dan bahkan MetaTrader 5 itu dia fitur-fiturnya lebih lengkap, lebih bagus, lebih baru lagi. Tetapi secara penggunaan mungkin lebih banyak yang menggunakan MetaTrader 4 karena sudah familiar. Untuk MetaTrader 5 karena fiturnya lebih baru sehingga butuh penyesuaian lagi. Walaupun secara kita melakukan transaksi itu lebih cepat. Eksekusinya lebih cepat, kemudian untuk codingnya atau bahasa pemrogramannya sudah menggunakan MetaQuartz Language 5, tentunya lebih update lagi. Cara codingnya atau basic codingnya itu lebih banyak lagi komen-komennya. Seperti itu. Itu tadi untuk sejarah singkatnya MetaTrader. Nah, kita masuk lagi ke berikutnya, yaitu apa itu robot trading? Oke, jadi robot trading ini adalah sebuah program yang diciptakan untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis di market. Ya, jadi untuk robot trading ini adalah sebuah software, dan karena software sudah tentunya kita akan mendapatkan file robotnya. Contoh kalau kita udah buat software robot trading ini menggunakan meta editor dengan bahasa pemrograman MetaQuartz Language 4. Ya, kita nanti bisa mendapatkan file EX4-nya atau MQ4-nya di situ. Kemudian kalau kita buatnya di MetaQuartz Language 5, ya kita bisa dapat file EX5 atau MQ5-nya. Bisa kita install di MetaTrader 4, mau kita pakai di misalkan di broker lain pun juga itu support karena di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 tadi platformnya. Seperti itu. Dan kemudian untuk robot trading sendiri juga ada sejarahnya. Bagaimana awal terciptanya itu ada historinya, akan kita bahas juga setelah ini. Ya, jadi sejarah robot trading itu yang pertama itu dibentuk atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman MetaQuartz Language yang terdapat pada aplikasi Meta Editor, yang di mana Meta Editor ini adalah aplikasi yang sudah sepaket dalam installer MT4 atau MT5, jadi MetaTrader ya, yang fungsinya untuk membuat robot trading atau expert advisor, untuk membuat indikator, untuk membuat script, seperti itu. Nah, untuk contoh Meta Editor sendiri, itu saya tampilkan di sini. Sebentar.
Oke. Jadi untuk Meta Editor sendiri itu sudah ada dalam paket instalasi MetaTrader 4. Kalau teman-teman menginstal platform MT4 atau MT5 itu sudah sepaket dengan Meta Editornya. Jadi tinggal di desktop teman-teman buka aja. Contoh di sini saya menginstal MT4 dan ada Meta Editor. Ini saya buka atau saya double klik. Tampilan Meta Editor seperti ini. Jadi memang banyak bahasa pemrogramannya. Contoh ini moving average adalah salah satu indikator bawaan dari MetaTrader 4 juga. Dan ini MQ4, jadi kita bisa rubah kodenya. Misalkan mau kita tambahkan inputnya, mau kita rubah cara kerjanya, itu bisa. Kode-kodenya seperti ini, nanti tinggal kita rubah. Tentunya kalau untuk merubah atau untuk membuat robot forex, expert advisor, script, kemudian untuk membuat indikator, kita perlu pengetahuan soal coding. Atau kita perlu mengetahui bahasa pemrogramannya. Seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga, ini adalah salah satu contoh. Ini indikator ya, jadi moving average itu codingnya seperti ini, bahasa pemrogramannya, tampilan source code-nya, dan kalau bahkan ini mau dirubah pun bisa. Ini ada default-nya juga. Nah, di sini kalau kita scroll sampai bawah, ada beberapa kolom yang memisahkan per inputnya atau mungkin untuk cara kerjanya. Seperti itu. Ini kolom untuk kolom codingnya. Sedangkan kalau kita mau lihat untuk AI yang lainnya atau mau lihat indikator lain, bisa ke bagian navigator juga di sini. Di sini cukup lengkap. Kita tinggal klik di expert. Ada yang mau kita rubah, misalkan AI yang lain. Contoh ada MACD, sampel atau moving average yang baru saja kita buat ini. Untuk script pun ada juga di sini. Kita lihat di navigator, script, kita bisa rubah scriptnya. Bahkan kita mau buat baru, benar-benar dari nol untuk robot trading, untuk script, untuk indikator, itu bisa. Kalau kita tahu bahasa pemrogramannya, kita sudah dapat sistem trading yang mau digunakan seperti apa, tinggal kita rubah saja ke bahasa pemrogramannya. Seperti itu. Jadi kalau mungkin dari teman-teman ada yang suka coding, ada yang suka trading juga, nanti bisa mencoba-coba di Meta Editor, misalkan buat indikator, buat robot trading yang simple, buat script, seperti itu. Dan nggak ada salahnya untuk coba-coba. Jadi nanti kalau ada error pun pasti akan ketahuan. Errornya di bagian mana, itu nanti akan terlihat. Nah, ini untuk tampilan Meta Editornya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita mulai masuk ke materi lagi yang di PowerPoint tadi. Nah, yang kita bahas tadi atau yang kita buka adalah Meta Editor 4. Jadi dari paket instalasi MetaTrader 4 ya. Kalau untuk Meta Editor 5 itu juga ada, itu biasanya dalam paket instalasi MetaTrader 5. Kebetulan untuk MT5 di saya belum saya install lagi, jadi memang kita pakainya di MetaTrader 4 ya, fokusnya di situ. Karena kalau dibandingkan MT5, sebenarnya MT4 sudah cukup familiar, jadi penggunaannya juga tidak terlalu sulit, apalagi fitur-fitur baru itu tidak sulit untuk dipahami. Oke. Ada pertanyaan nih dari Bos Fauziga nih. Ternyata rumit ya bikin robot, pantesan harganya lumayan. Ya, jadi untuk membuat robot trading itu prosesnya cukup membutuhkan ketelitian juga. Jadi kita nanti perlu cross check ulang untuk sistem tradingnya, kemudian untuk algoritmanya, codingnya juga seperti apa, itu perlu kita cross check. Setelah itu, kalau misalkan kita udah jadi setup atau sistem tradingnya, kita harus temukan settingan yang cocok dulu untuk robot trading ini. Tuh, dan untuk menemukan settingan pun nggak mudah. Jadi settingan pun kita harus reset, bisa dengan cara backtest atau mungkin forward test.
berkali-kali sampai kita menemukan settingan yang cocok. Nah, kalau sudah nemu settingan yang cocok, tinggal kita masukkan saja ke default atau ke bahasa pemrograman robotnya tadi, ya sudah jadi setup default untuk robot trading tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang tadi kita udah bahas soal MetaQuest, kita bahas MetaTrader 4, secara singkatnya juga untuk MetaTrader. Kemudian kita udah bahas robot trading itu apa, kemudian cara kerjanya seperti apa, proses pembuatannya robot trading itu seperti apa, dan bahkan sejarah robot tradingnya untuk pembuatan dari awal itu seperti apa, kita udah bahas. Contohnya tadi MetaTrader itu mulai dari versi 1, yang ternyata versi 1, versi 2, sampai versi 3 belum begitu berhasil, dan pada akhirnya MetaTrader versi 4 adalah salah satu platform trading yang berhasil dikembangkan oleh MetaQuest dan digunakan hingga saat ini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, kenapa kok robot trading ini baru trendy sekarang? Sebenarnya ada beberapa alasan atau beberapa penjelasannya. Contoh yang pertama itu ada karena kondisi pandemi. Jadi karena kondisi pandemi, banyak orang yang mungkin WFH saat itu, jadi banyak juga yang butuh income tambahan yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, apa itu? Salah satunya adalah menggunakan robot trading ini. Sebenarnya kalau kita trading manual juga bisa, cuman kalau misalkan kita trading manual, kita sambil mengerjakan yang lain, itu akan bercabang dan malah mungkin di salah satu sisi jadi kurang maksimal. Sehingga dengan adanya robot trading ini cukup membantu karena transaksinya sudah otomatis. Dan bahkan robot trading juga memudahkan para trader yang tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan trading secara manual. Jadi transaksi secara manual, analisa teknikal atau fundamental secara manual, itu kan juga membutuhkan waktu dan ketelitian. Dengan adanya robot trading yang sudah diprogram sedemikian rupa, itu memudahkan juga karena tinggal kita set aja mau running di pair apa, input atau setup-nya seperti apa, ya kita tinggal setting itu saja. Setelah itu kita aktifkan auto tradingnya, robotnya running. Kita nggak perlu lagi utak-atik atau nggak perlu lagi rubah-rubah settingannya. Kita tinggal pantau saja transaksinya atau pantau saja untuk kinerja robotnya seperti apa. Bahkan untuk menguji coba sistem, kita bisa lakukan backtest tadi. Atau kalau kita pasang di market langsung, bisa dengan cara forward test. Atau kita pasangkan di akun langsung, setelah forward test seperti itu. Nah, dan juga salah satu alasan yang ngapa kok baru trendy sekarang itu karena orang-orang zaman ini atau saat ini itu ingin mendapatkan income tambahan dengan mudah. Jadi nggak seperti orang-orang yang zaman dulu yang mungkin lebih prefer atau lebih menghabiskan waktu untuk trading secara manual, benar-benar kita pantau di depan layar secara terus-menerus, kemudian analisa secara teliti. Dan itu kan tentunya membutuhkan waktu. Makanya dengan adanya robot trading mempermudah sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan transaksi di market. Seperti itu. Nah, dan juga mungkin ada sedikit tambahan untuk robot trading, karena robot tradingnya adalah software, yang dimana kalau software ada file installernya atau file softwarenya tersebut. Sehingga kalau teman-teman melakukan pembelian robot trading atau mungkin join ke robot trading, itu sudah seharusnya teman-teman dapat file robotnya ini, entah itu berbentuk EX4, berbentuk EX5, atau mungkin file installer. Seperti itu. Itulah yang dinamakan robot trading, dan teman-teman bisa mungkin pakai di broker manapun. Yang penting platform tradingnya sesuai, yaitu misalkan robotnya untuk MetaTrader 4, ya kita pasangnya di MT4, mau pakai di broker apapun bisa. Atau mungkin untuk robotnya di MT5, kita pasang di MT5 dengan broker yang umum digunakan oleh trader juga di luar sana, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, namun kalau misalkan teman-teman nih mau mencoba robot trading, cuman
dari robot trading yang teman-teman mau coba itu nanti tidak mendapatkan file robotnya, itu mungkin perlu ketelitian lagi atau perlu diperhatikan lagi, karena yang namanya robot trading atau yang namanya expert advisor harusnya tetap kita mendapatkan file installernya itu. Dan mungkin lebih berhati-hati juga karena banyak juga di luar sana skema-skema mungkin seperti money game atau MLM, skema Ponzi yang berkedok robot trading. Mungkin lebih hati-hati lagi di situ. Pastikan kalau teman-teman mau melakukan pembelian robot trading, pastikan dulu perusahaan atau developer robot tradingnya itu jelas, kemudian ada portofolio yang jelas juga. Setelah itu broker yang digunakan seharusnya itu bebas atau mungkin broker-broker umum yang digunakan oleh trader di luar sana. Itu. Dan yang terpenting mendapatkan file installernya tadi atau file robotnya. Itu untuk kalau teman-teman mau melakukan pembelian robot trading. Sedikit info saja seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan terkait yang kita bahas di malam hari ini? Satu robot trading bisa digunakan berapa akun? Untuk satu robot trading, ini juga tergantung dari developernya ya. Kalau di NS, itu satu robot trading atau satu EA, itu sistemnya log di satu nomor akun. Jadi satu robot itu satu ID akun, seperti itu. Cuman mungkin kalau bahasa cari atau mungkin searching di internet, itu ada juga yang memberikan seperti robot trading, cuman yang berbasisnya seperti freeware, itu nanti bisa di-download, bisa dipakai di akun manapun, atau dicoba-coba itu juga ada. Nah, untuk pairnya sendiri, itu biasanya kita riset dulu. Jadi untuk menemukan settingan yang cocok atau untuk pairnya, misalkan kalau contoh di EANS itu yang Ars Pro, pair defaultnya adalah AUD-USD karena memang kita riset secara sistem trading dari robotnya dan juga dari pair yang digunakan itu kita temukan setup yang optimal di pair AUD-USD. Makanya kalau untuk robot trading itu yang salah satu hal yang penting juga adalah setup defaultnya. Untuk EA yang lain, contoh di EANS ada Meta Pro itu pair defaultnya GBP USD. Jadi nggak menggunakan Audi USD. Tapi kalau untuk setup di pair Audi USD juga ada. Itu termasuk setup optimasi atau setup tambahan untuk Meta Pro. Sebenarnya gitu. Dan kalau untuk pairnya itu kita pasangkan secara manual nih. Jadi misalkan kalau di VPS nih kita buka dulu chartnya, kita pasangkan robot tradingnya di situ, kita aktifkan auto tradingnya, ya robot trading itu akan jalan di pair tersebut. Robot trading di forex dan saham apakah berbeda? Kalau secara platform itu berbeda, juga dari instrumen yang diperdagangkan berbeda. Jadi mungkin dari bahasa pemrogramannya pun berbeda juga ya. Karena kalau di robot trading forex biasanya pakai MetaTrader 4 itu bahasa pemrogramannya MetaQuery Language atau MQL. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sharing kita di malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung disampaikan di grup atau chat ke admin. Anspro belum ada promo ya, saya minat. Siap, untuk promo Anspro malam hari ini akan disampaikan atau dibawakan oleh Bos Narko. Jadi Bos Narko dipersilahkan. Oke, sini. Oke, siap, silakan. Mikir nggak? Halo, selamat malam teman-teman semua. Lama tidak berjumpa di webinar. Karena emang jujur kesibukannya agak padat. Nah, ini ada. Ini namanya member ATG WD Seret ini. Waduh, agak horor nih. Hati-hati ya. Oke guys, selamat malam semua. Jadi emang webinar kali ini dibawakan oleh Niko. Tapi untuk promo pada malam hari ini akan saya bawakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa ada yang belum punya EANS atau ada yang sudah punya tapi mau EA tambahan. Jadi saya mau kasih promo sesuai kebutuhan teman-teman. Saya mau kasih promo sesuai kebutuhan teman-teman. Ini cek yang lihat webinar ada berapa nih kemarin? Oh ini, oke 16 orang. Oke, jadi langsung aja promo EANS pada malam hari ini. Promo EANS pada malam hari ini untuk order EA baru kita kasih voucher diskon 300.000. Oke. Terus untuk order EA Lite diskon 100.000. Untuk order akun tambahan itu kita kasih diskon 100.000 juga. Jadi order EA baru voucher diskonnya 300.000, order EA Lite dan order akun tambahan 100.000. Oh, berarti ini tambah voucher VPS ya. Voucher order atau perpanjangan VPS eh, 100.000, lumayan tuh. Sambil saya ketik biar enak dibaca. Oke, saya kirim. Jadi itu promonya buat malam hari ini. Nah, perpanjangan setelah 5 tahun apakah harus membeli robot dari harga awal? Jawabannya adalah tidak. Kalian cukup bayar 50% dari harga EA aja pada saat itu. Jadi misalkan tahun 2025 misalkan harga EA-nya 5 juta, kalian bayar cuma 2,5 juta aja. Jadi benar-benar terjangkau, bukan bayar full lagi 5 juta. Mungkin gitu, lanjut ke Niko. Atau Niko udah? Udah, mungkin yang order tadi untuk diskon bisa infokan kalau kalian dapat promonya dari webinar pada malam hari ini. Lalu untuk konfirmasi order, order bisa ke nomor 0877 1915 5577. Ini nomornya Niko. Oke, saya kirim lagi. Oke, mungkin seperti itu aja, biar waktunya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya.
Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri webinar kali ini? Oke, saya rasa tidak ada. Ya, berarti ya. Oke, sekalian saya tutup. Terima kasih buat kehadirannya pada webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga apa yang Niko sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Selanjutnya pertanyaan, diskusi bisa dilanjutkan di forum Unspro. Semoga teman-teman bisa trading dengan lebih mudah, lebih santai, lebih simpel, dan rebahan dapat dolar. Oke, saya Narko Santoso pamit undur diri. NS Trade System makes everyone trading for living.